Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Di sini kita diberikan dua buah grafik ya, grafik kurva dari fx yang berwarna hijau dan kurva gx yang berwarna merah. Nah, dari kedua grafik kita ditanya tentukan koordinat titik A, koordinat titik B, koordinat titik C, dan koordinat titik D sebagai titik potong kedua kurva. Nah, sepertinya untuk menentukan titik potong kedua A, B, C, D ini, pastinya kita harus menentukan fungsi fx dan juga fungsi gx, gitu ya. Nah, kemudian kita dibantu dengan dua pernyataan, pernyataan 1 dan pernyataan 2. Oke, coba kita gunakan pernyataan 1 ya. Salah satu titik puncak fx, salah satu titik puncak f adalah v per 2, v per 4,2, v per 4,2 berarti di sini ya. V per 4,2 sehingga kita bisa katakan amplitudo fx ini untuk fungsi fx ya, amplitudonya ini sama dengan 2. Kemudian satu periodenya ya, jelas nih ya, satu periodenya adalah V. Ya, satu periode gambar ya, satu periode gambar. Nah, ini sama dengan V. Dan dia bermulai dari titik 0,0 sehingga bentuk umum dari efek ini adalah A sin ya, fx sama dengan A sin nx, di mana n ini adalah perbandingan satu periode sin ya dibagi dengan periode gambar. Nah, periode gambar tuh V atau 180. Jadi n-nya bernilai 2. Nah, karena amplitudenya 2, maka kita dapatkan efek ini 2 sin ya 2x. Nah, namun dengan kita mendapatkan fungsi fx aja yang warna hijau, kita belum bisa menentukan titik potong A, B, C, dan D ya, karena kita wajib mengetahui ya grafik dari GX ya. Jadi pernyataan 1 saja tidak cukup ya. Nah, kemudian coba kita gunakan pernyataan 2 saja. Fungsi GX adalah hasil pergeseran fx sejauh V per 6. Ya, berarti kalau seandainya kita punya Y sama dengan fx ya, maka GX ini sama dengan hasil pergeseran dari fx sejauh V per 6 ke kiri, sehingga variabel x ini kita tambah V per 6. Namun, ya, karena kita belum tahu, kalau hanya menggunakan pernyataan 2 saja, kita nggak tahu fungsi efeknya seperti apa. Jadi pastinya fungsi gx juga kita nggak tahu. Sehingga kita juga belum bisa menentukan titik A, B, C, dan D. Nah, namun apabila pernyataan 1 dan 2 kita gunakan bersama-sama, ya kita punya fx-nya adalah fx sama dengan 2 sin ya 2x, dan gx-nya karena hasil translasi sejauh V per 6 ke kiri, maka gx sama dengan 2 sin 2, x-nya tinggal diganti dengan x tambah V per 6. Nah, seperti ini. Nanti kita bisa tentukan titik potong kedua grafik fx dengan gx dengan menggunakan ya rumus fx sama dengan gx. Ya, jadi kesimpulan untuk soal nomor 11, kita tinggal gunakan dua pernyataan bersama-sama untuk bisa menjawab pertanyaan. Namun satu pernyataan saja tidak cukup. Oke, jadi untuk nomor 11 kita pilih opsinya yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, nomor 12 kita masuk ke materi vektor ya. Nah, di sini kita diberikan segi 6 ya, segi 6-nya ini beraturan ya. Nah, diketahui F ini adalah A, vektor A. Kemudian BC ini adalah vektor B. Nah, kita tunjukkan di sini. AF ini A. Kemudian ya BC adalah B. Nah, gini. Hasil dari AE tambah BD. Kita tuliskan dulu. AE ya, vektor AE tambah vektor BD. Nah, seperti ini. Nyatakan dalam bentuk A dan B. Oke, kita lihat AE ya, pakai warna hitam aja. Ya, AE ini. Kemudian BD. Nah, kalau kita perhatikan AE dan BD arahnya sama, panjangnya sama ya.
Jadi kita bisa simpulkan bahwa AE, vektor AE ya sama dengan vektor BD. Ya, BD. Nah, gitu. Nah, ini kita hapus. Oke, AE sama dengan BD. Sehingga sama aja kita mencari AE tambah BD. BD sama dengan AE. Jadi sama aja kita mencari vektor 2AE. 2 vektor AE ya. Nah, kita tinggal mencari vektor AE. Vektor AE ini coba kalau seandainya kita buat, idenya kita buat titik perpotongan atau titik pusat dari segi 6 beraturan ini. Ya, kita hubungkan garis-garisnya. Nah, ini ke sini. Ya. Kemudian ini ke sini. Ke sini. Ya. Sudah, ini sudah. Oke, jadi titik potongnya ada di sini. Katakanlah ini titik O ya. Nah, jadi kalau seandainya kita lihat yang sama dengan vektor AF adalah vektor OE, ya, vektor CE, vektor BO ya. Jadi untuk mendapatkan AE, kalau kita lihat di sini A ke E, kita bisa menggunakan vektor yang sama seperti AE, AF dan BC ya. Nah, kalau kita lihat ini yang sama dengan BC adalah FE. Nah, FE ini sama dengan vektor BC karena panjangnya sama, arahnya juga sama. Jadi vektor AE sama dengan vektor AF atau vektor A tambah vektor FE. Jadi sama dengan vektor A tambah B. Kalau kita gambarkan gini. Ini AF ya. Kemudian ini FE. Jadilah vektor AE. Jadi vektor A tambah vektor B jadilah vektor AE alias vektor A tambah B. Nah, jadi kita dapatkan vektor AE adalah vektor A tambah B. Apabila kita kali 2, jadilah dapat 2A tambah 2 vektor B. Nah, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang E ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13, masih tentang vektor ya. Kita diberikan 4 vektor, vektor A, vektor B, vektor C, vektor D. Nah, pertanyaannya adalah vektor A tambah C di dot produk dengan vektor D min B. Jadi kita harus cari dulu vektor A tambah C ya. Kita tambahkan A tambah C dalam bentuk matriks ya. 2I min 3J jadi 2 min 3. 2I min 3J tambah vektor C-nya jadikan matriks juga 4, 1. 4I tambah 1J. Ini. Nah, jadi kalau kita jumlahkan 2 tambah 4, 6. Min 3 tambah 1, minus 2. Nah, ini vektor A tambah C. Kemudian kita cari juga vektor D min B. Vektor D min B. Vektor D-nya 3I min 2J berarti 3 min 2 dikurang vektor B-nya min 1I tambah 2J berarti min 1, 2. Maka kita peroleh hasil 3 dikurang min 1, 4. Min 2 kurang 2 jadi min 4 ya. Min 2 kurang 2. Oke, jadi dari sini kita akan cross ya. Kita dot produk. Kalau dot produk hasilnya adalah skalar. Jadi kita punya A tambah C, vektor A tambah C, dot produk dengan vektor D min B. Nah, vektor A tambah C-nya kan 6 minus 2. Dot vektor D min B-nya 4 minus 4. Nah, perkalian dot produk itu tinggal 6 kali 4, 24. Ditambah min 2 kali min 4, min 8. 8 ya. Nah, maka dapatlah hasilnya 32. Nah, kita pilih opsinya yang C ya, untuk soal nomor 13. Tes. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 14. Nah, masih tentang vektor. Di sini kita diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, titik A ada di titik asal. Titik C itu 440, E 004, G 444 ya. Kemudian vektor AB dinyatakan dalam bentuk vektor U, vektor CH adalah vektor V, vektor AH adalah vektor W. Nah, berarti AB ini menyatakan lebar ya, lebar kubus. CH ini bukan kubus ya kemungkinan. Oh iya, kubus betul.
CH itu diagonal bidang ya, CH. Ini vektor V, AH, ini juga diagonal bidang, vektor W. Maka pilih pernyataan berikut yang benar dengan checklist pada pada sebelah kiri pernyataan. Oke, ada 5 pernyataan, kita akan cek pernyataannya benar atau salah ya. Oke, kalau seandainya kita lihat di sini, berarti kita harus menggunakan koordinat Cartesius yang 3 dimensi ya. Kita lihat di sini, kita pakai hitam saja. Nah, kemudian sini, kemudian ini. Oke, kita sepakati sesuai dengan yang diketahui di soal ya. Titik E berarti ini Z ya, katakanlah ini Z, sumbu Z. Kemudian kita lihat 4, 4, 4, 4, kemudian ini E004, G444. Kemudian ini X ini adalah posisi maju ya, ke depan, belakang itu X. Sumbu Y ini kanan kiri, ke kanan positif, ke kiri negatif. Z juga demikian ya, atas bawah, atas positif, bawah negatif. Nah, kalau kita perhatikan ini titik A-nya ada di sini, di titik 0,0,0 ya, titik asal. Ini titik A. Nah, kemudian berarti titik B itu ada di posisi 400 ya. Ya, ini 4. 4. Kemudian ini juga 4. Z-nya juga 4. Nah, gini. Nah, ini titik titik D ada di posisi 040 berarti karena hanya Y-nya yang bergerak. Kemudian kalau di sini ini titik E, ya titik E ada di 004. Ya, karena X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 4. Oke, kalau seandainya kita lihat titik F ini berarti dia harus maju 4 langkah terus ke atas ya. Maju terus ke atas. Nah, ini posisi. Oke, posisi titik F. Ya, maju 4 langkah, naik ke atas 4 langkah. Berarti F ada di posisi 4. Dia nggak bergerak kanan kiri, berarti Y-nya 0. Kemudian ke atas 4 satuan, jadi Z-nya 4. Jadi 404. Berarti pernyataan 1 ini benar. Kemudian koordinat titik D memiliki elemen sumbu Y sama dengan 0. Oh, tidak tepat ya, harusnya D-nya 4, Y-nya. Ya, karena hanya dia bergerak di posisi Y saja. X sama Z-nya nggak berubah. Jadi harusnya D ini, ya titik D ada di posisi X-nya 0, Y-nya 4, Z-nya 0. Ya, berarti Y-nya nggak 0, harusnya 4. Berarti ini pernyataan 2 salah. Kemudian vektor CD. Vektor CD sama dengan U. Kita lihat. Vektor CD. Nah, kita gambarkan dulu ya. 4 satuan. Nah, ini. Ya, seperti ini. Nah, ini titik C, berarti vektor CD. CD, berarti dari C ke D ini. Oke, vektor CD harusnya sama dengan vektor BA ya. Dari B ke A, C ke D sama dengan B ke A. B ke A. Nah, B ke A ini kalau kita lihat kan kita AB. Jadi dia harusnya sama dengan minus AB. Nah, AB kan U, jadi minus U. Nah, ini di sini adalah vektor U. Nah, harusnya minus U ya, jadi ini salah. Kemudian vektor AG, A ke G, ini sama dengan U tambah W. Oke, kita cek dulu. Dari A ke G, kalau kita lihat dari gambarnya, AG, ya ini sama dengan vektor AH ke HG ya. AH ya, tambah HG. Nah, seperti ini. Nah, vektor AH udah ada di soal, diketahui sama dengan vektor W. Vektor HG, kalau kita perhatikan, ini sama dengan vektor
Ya, HG berarti dari H ke G sama dengan vektor DC. Ya, sama dengan vektor DC. Nah, vektor DC kalau kita perhatikan dari D ke C sama dengan vektor AB. Ya, nah vektor AB diketahui di sini sama dengan U. Jadi ini vektor W sama dengan, jadi vektor W tambah vektor AB. Vektor AB-nya adalah U. Jadi W tambah U atau U tambah W. Jadi pernyataan 4 benar. Kemudian panjang vektor HB dari H ke B, ya. Dari H ke B, vektor HB panjang, ya, panjang vektor HB. Nah, kita cari dulu vektor HB ya, vektor H ke B. Kan kalau seandainya kita perhatikan H ada di sini. Nah, saya gambarkan dulu. Ini H, gitu ya. Nah, ini ya vektor H ke B. Nah, kita gambarkan H ke B. Oke, dari H ke B. Jadi kalau kita perhatikan dari H ke B, titik H ini ada di koordinat, dia harus bergerak dari 0,0 ke D, berarti bergerak ke kanan, terus ke atas. Artinya nggak melakukan pergerakan depan belakang ya, berarti X-nya 0, ke kanan Y-nya 4, ke atas Z-nya 4. Nah, ini titik H ya. Kemudian titik B kita udah tahu tadi, titik B ini ada di koordinat hanya ke depan saja 4 langkah, berarti 4, nggak ke kanan kiri, nggak ke atas bawah, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari vektor posisi HB, ya HB berarti vektor posisi B dikurang vektor posisi A, H ya, H. Nah, gini. B-nya itu kita punya 400, kemudian H 044. Nah, kalau kita kurang, jadi 4 kurang 0, 4. 0 kurang 4 jadi min 4. 0 kurang 4 jadi min 4. Nah, ini vektor HB. Sehingga kalau kita ingin mencari panjangnya, tinggal akar dari dikuadratkan semua elemennya, kemudian ditambah. 4 kuadrat 16, tambah min 4 kuadrat 16, tambah min 4 kuadrat 16. Nah, gini. Maka dapatlah hasilnya 16 kali 3 ya. Nah, jadi sama dengan 4 akar 3. Nah, berarti benar ya. Atau boleh juga kalau seandainya kita lihat di sini kan berarti panjang sisinya 4 ya. Dan dia kubus. Kubus gitu ya, panjang sisinya 4, maka pastinya HB ini kan diagonal ruang ya. HB diagonal ruang. Diagonal ruang tuh S akar 3. S-nya panjang sisi, jadi 4 akar 3. Nah, pakai ini juga boleh. Ya. Jadi untuk soal nomor 14 kita pilih pernyataannya benar 1, 4, 5. Oke, kita lanjut di soal nomor 15 ya, masih tentang vektor. Nah, di sini kita diberikan kubus A, B, C, D, F, G, H dengan koordinat titik A min 8, 0, 0. Berarti dia ke belakang ya. Min 8 berarti titik asalnya, titik 0,0,0-nya ada di titik B nih sekarang. Jadi serupa dengan soal nomor 14 tadi. Kalau soal nomor 14 tadi titik asal di A, sekarang titik asalnya di B ya. Nanti patokan kita titik B. Nah, kemudian titik C ini hanya bergerak ke kanan, berarti X-nya 0, Z-nya 0, hanya Y yang berubah ya. Kita polanya menggunakan yang tadi ya. Sama ya, ke depan belakang ini sumbu X ya, depan belakang sumbu X, kanan kiri Y, kalau perubahan atas bawah Z gitu ya. Oke, nah kemudian ada titik P pada CD sehingga CP banding PD 1 banding 3. Oke, berarti ini kalau kita bagi 2, kemudian kita bagi lagi 2, maka titik P itu dekat ke C ya, karena perbandingan CP1 P ke D 3. Nah, kemudian kalau seandainya kita lihat panjang CP-nya 8, ya, karena kami kubus panjang pasti 8, maka panjang CP menjadi 1/4 kali 8. Jadi panjang CP ini sama dengan 2. Ya, panjang PD ya sama dengan 6. Ya, karena kan 8. Jadi 8 kurang 2 sama dengan 6. Oke, kita lanjutkan.
kita akan cek ya pernyataan satu dulu. Vektor AC sama dengan vektor AF. Kita gambarkan dulu vektor AC. Ini vektor AC. Nah, ini vektor FH. Nah, jelas sekali arahnya beda ya. Arahnya nggak sama. Ya, arahnya nggak sama. Panjangnya juga nggak sama. Karena AC ini diagonal bidang. Sementara FH diagonal panjang sisi. Ya, 8 dengan 8 akar 2 nggak sama. Ya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa AC dengan FH ini nggak sama. Sehingga harus kita tentukan bahwa pernyataan satu salah. Kemudian panjang vektor AP dikurang HP sama dengan AH. Oke, kita daftarkan dulu vektornya AP, kemudian HP, dan satu lagi AH. Nah, kalau kita perhatikan dia nyambung ya. Jadi kalau seandainya kita tulis AH, vektor AH, ya, kita gambarkan A ke H, gitu. Kemudian kita tambah dengan HP ya. Ya, dari A ke H, dari H ke P, ya, tambah HP. Nah, berarti kan startnya di A, berakhirnya di P, maka pasti sama dengan vektor AP. Ya, awalnya A, akhirnya P. Nah, sehingga pasti panjang vektor AH tambah panjang vektor, panjang vektor AH tambah HP, ini pasti sama dengan panjang vektor AP. Nah, seperti ini. Atau kita juga bisa bikin, ya, kalau seandainya kita lihat di sini, AP min HP sama dengan AH. Berarti AP dikurang HP. Berarti vektor AH sama dengan AP jadi min HP. Nah, seperti ini. Sehingga panjang vektor ya AH sama dengan panjang vektor AP min HP. Jadi pernyataan 2 ini benar ya. AP dikurang HP panjangnya sama dengan panjang vektor AH. Kemudian panjang PE dari P ke E. Kita buat P ke E. E di sini ya. Oh, tadi AC dengan FH. FH-nya di sini ya. Oh, tetap aja nggak sama ya. Nggak sama karena arahnya beda. Walaupun dia panjangnya sama tapi arahnya beda. Berarti benar salah. Oke, kemudian kita cek yang ketiga. Kita cek yang ketiga. Ya, panjang PE sama dengan 2 akar 3. Kalau kita perhatikan PE ini akan menjadi segitiga siku-siku kalau kita gunakan titik D ya. Kita gambarkan tegakin ya. Nah, gini ya. Nah, ini jadi P, D, kemudian E. Nah, ini siku-siku di D. Maka kalau seandainya kita punya PD, PD-nya tadi 6, DE-nya ini kan diagonal bidang ya, berarti 8 sisi kali akar 2, 8 akar 2. Nah, seperti ini. Maka panjang PE bisa kita tentukan dengan Pitagoras akar 6 kuadrat 36 tambah 8 akar 2 kuadrat 4 kali 2 ya 128. Nah, ini kalau kita jumlah sama dengan 4 ya 6 1 ya 164. Bisa dibagi 4 kali 41 ya 41. Nah, maka dapatlah 2 akar 41. Nah, berarti ini pernyataan 3 salah ya. Jadi kesimpulannya nomor 15 kita pilih, ya kita jawab salah, benar, salah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16, masih tentang vektor ya, karena kita diberikan balok ya A, B, C, D, F, G, H dengan koordinat titik asalnya di titik 0, dari titik A. C-nya 6, 10, 0. Nah, berarti dia ke depan 6 satuan, berarti AB-nya 6, kemudian ke kanan 10 satuan. Ya, nggak ke atas ya. Kemudian F-nya ini F 6 ke depan ya, nggak ke kanan kiri, ke atas 8 satuan, berarti tinggi 8. Oke, jadi balok ini ukurannya panjang 10, lebar 6, tingginya 8. Oke, koordinat titik G adalah G, kita lihat dari A ke G. Berarti kalau ke G dia harus maju 6,
Jadi titik G maju 6 satuan, ke kanan 10 satuan, dan ke atas 8 satuan. Nah, maka titik G ada di posisi 6, 10, 8. 6, 10, 8. Nah, ini salah nih ya. Nah, 6, 8, 10. Harusnya 6, 10, 8. Oke, kalau opsi seperti ini, maka kalau satu salah, nah, 3 pasti salah. Sekarang coba kita cek yang 2 ya. Pernyataan 2. Koordinat titik E. Titik E kalau dari A, ya tinggal naik ke atas aja ya. Ke atas, nggak ke depan, nggak ke kanan. Berarti 0, X-nya, ya ini juga 0. Sehingga tinggal tambah 8 satuan. Ya, 8 ke atas. Jadi pernyataan 2 benar. Oke, karena nggak ada opsi 2 saja, maka pasti pernyataan 4 juga benar. Ya, berarti kita pilih opsinya 2 dan 4 ya untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17, masih tentang vektor ya. Vektor dimensi 3, kita diberikan informasi panjang vektor Q, ya, ini sama dengan 8. Kemudian panjang vektor P min Q ini sama dengan 4. Serta vektor P-nya itu ada di A, B, min 3. B, min 3. Oke. Nah, pertanyaannya tentukan panjang proyeksi P dan Q. Ya. Oh, sorry. Panjang proyeksi vektor P pada Q. Berarti pertanyaannya adalah katakanlah vektor C yang merupakan hasil proyeksi P pada Q itu sama dengan ya, P dot Q dibagi Q. Nah, seperti ini. Tapi karena panjang nggak mungkin negatif, ini ada kemungkinan negatif, maka kita kasih tanda mutlak. Nah, seperti ini. Berarti kita butuh P dot Q, nah, sementara panjang Q sudah ada. Berarti sama aja kita hanya membutuhkan P dot Q. Ya. Nah, di sini kita punya ya panjang vektor P min Q. Nah, kan rumusnya adalah kuadrat sama dengan panjang vektor P kuadrat tambah panjang vektor Q kuadrat. Nah, kemudian dikurang 2 kali panjang vektor kali 2 vektor P dot vektor Q. Nah, di sini kita punya ini ditanya. Berarti kita hanya mencari vektor P saja. Untuk mendapatkan P dot Q kita butuh vektor panjang vektor P. Nah, untuk mendapatkan vektor P kita butuh A dan B-nya ya, A dan B. Nah, kalau kita perhatikan pernyataan 1 itu kita hanya diinformasikan A tambah B sama dengan 6. Ya, kita nggak tahu A-nya berapa, B-nya berapa yang memenuhi. Banyak sekali kemungkinannya, kan bisa saja A-nya 1, B-nya 5. Ya, tapi nanti mendapatkan panjang vektor P yang berbeda-beda ya. Jadi untuk pernyataan 1 saja kita nggak bisa menentukan A-nya berapa, B-nya berapa, sehingga kita nggak bisa mendapatkan panjang vektor P. Nah, jadi untuk pernyataan 1 itu belum cukup ya. Coba kita gunakan pernyataan 2. Pernyataan 2, panjang vektor P 6. Nah, berarti kita sudah dapat panjang vektor P 6, maka ini sudah ada, panjang Q sudah ada, maka kita akan dapatkan P dot Q. P dot Q dapat, kita dapat panjang proyeksi vektor P pada Q. Ya, jadi kesimpulannya pernyataan 2 saja cukup, tapi pernyataan 1 tidak cukup. Ya, jadi kita pilih opsinya ya, yang B ya untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18, masih tentang vektor ya. Oke, kita di sini diberikan panjang vektor U dikurang V adalah 6, panjang vektor U tambah V adalah 8, sementara vektor U-nya min 1, 2, min 2. Oke, maka pilih dengan checklist pernyataan yang benar di sebelah kiri. Oke, pernyataan 1, panjang vektor U sama dengan 3. Oke, pernyataan 1, panjang vektor U ini sama dengan akar dari jumlah kuadrat elemen-elemennya. Min 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, min 2 kuadrat 4. Jadi kita jumlah 1 tambah 4 tambah 4, 9. Jadi akar 9 sama dengan 3. Berarti pernyataan 1 ini benar ya, panjang vektor U sama dengan 3. Kemudian nilai U dot V sama dengan 7. Pernyataan 2. Oke, kita tahu bahwa rumus panjang vektor U min V ini sama kuadrat sama dengan panjang vektor U. Oke, tambah dulu ya. Nah, kuadrat tambah panjang vektor Q kuadrat ditambah 2 kali
ya, panjang, 2 kali vektor U dot vektor V. Sementara panjang vektor U min V ini kuadrat sama dengan panjang vektor U kuadrat tambah panjang vektor V kuadrat minus 2 kali U dot V. Nah, ini kalau seandainya kita eliminasi, ya, untuk mendapatkan U dot V, maka kita harus kurangin ya. Nah, kita kurangin, maka hilang ini, kita dapat panjang vektor U tambah V kuadrat dikurang panjang vektor U min V kuadrat sama dengan ini habis, jadi 2 dikurang min 2 jadi 4. 4 vektor U kali V. Nah, seperti ini. Nah, panjang vektor U tambah V kita punya 8, berarti kan 8 kuadrat dikurang vektor U min V itu panjangnya 6 ya, jadi 6 kuadrat. Sama dengan 4 dikali vektor U dot V. Nah, 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36, ini sama dengan 4 kali U dot V. 64 kurang 36 ya, 28 ya, nah, sama dengan 4 kali U dot V. Maka kita punya U dot V-nya ya. U dot V sama dengan 7 ya, 28 bagi 4. Nah, di sini benar ya. Pernyataan 2 berarti benar. Oke, kemudian panjang vektor V. Panjang vektor V sama dengan 7/3. Oke, kita gunakan rumus salah satu ya, U tambah V atau U min V ya. Di pernyataan 3, katakanlah kita gunakan U tambah V. Panjang U tambah V kuadrat ya, sama dengan panjang U kuadrat tambah panjang V kuadrat ya, tambah 2 U dot V. Nah, ini U tambah V kan 8. Jadi 8 kuadrat sama dengan panjang U. Sudah ada tadi pernyataan 1, 3 kuadrat. Tambah panjang vektor V kuadrat. Tambah 2 kali U dot V. Tadi pernyataan 2 sama dengan 7. Jadi kita punya 64 sama dengan 9. Tambah panjang vektor V kuadrat. Tambah 14. Berarti ini 23 ya. 23. Jadi panjang vektor V kuadrat 64 dikurang 23. Ya, 41 ya. Jadi panjang vektor V-nya sama dengan akar 41. Nah, ini pernyataan 3 salah ya. Harusnya akar 41. Oke, kita lanjut ke pernyataan 4 ya. Pernyataan 4. Proyeksi skalar vektor V pada U. Proyeksi skalar berarti panjang vektor proyeksi ya. Katakanlah hasil proyeksi vektor V pada V adalah C. Maka panjangnya adalah V dot U ya, dibagi panjang vektor U. Nah, karena ada kemungkinan negatif V dot U-nya, maka kita mutlakkan kan. Ya, karena panjang vektor proyeksi nggak mungkin negatif. Nah, ini V dot U dengan U dot V sama saja ya. Ini 7 kita punya. Panjang vektor U-nya tadi sudah ada 3. Nah, gini. Berarti panjang proyeksi skalarnya adalah 7/3. Nah, ini minus ya, salah ya, harusnya plus. Nah, pernyataan 4 salah. Kemudian pernyataan 5. Proyeksi vektor, hasilnya pasti vektor ya. Kalau proyeksi skalar, hasilnya skalar, artinya panjang. Oke, proyeksi vektor V pada U. Katakanlah vektor C ya tadi, maka rumusnya V dot U dibagi panjang vektor V kuadrat kali vektor U. Nah, tugas kita mencari ini. Ini kalinya bukan dot ya, kali biasa. Nah, ini hasilnya pasti skalar, pasti angka atau bilangan. Nah, tinggal dikali vektor U. Oke, U dot V-nya kita sudah punya tadi 7. Panjang U kuadratnya U, panjang U-nya kan 3, dikuadratnya 9. Dikali vektor U, tadi vektor U-nya diketahui di soal min 1, 2, min 2. Min 1, 2, min 2. Ya, min 1, 2, min 2. Maka kalau dikali 7/9 jadi min 7/9, 14/9, min 14/9. Nah, berarti vektor proyeksinya jadi min 7/9i tambah 14/9j min 14/9k. Nah, berarti pernyataan kelima benar. Jadi untuk soal nomor 18 ya kita pilih yang benar pernyataan 1, 2, dan 5.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 19, masih tentang vektor ya. Di sini kita diberikan balok A, B, C, D, F, G, H, di mana titik A ini titik asal ya 0,0,0, titik B itu 3,0,0, berarti dia maju sebanyak 3 satuan, berarti panjang AB ini 3. Ya, kemudian titik F itu 3 ke depan, 5 ke atas ya, berarti tinggi baloknya 5. Kemudian titik G ini ke depan 3 satuan, kemudian ke kanan 8, ke atas 5. Berarti ini panjangnya 8. Sehingga kita bisa simpulkan balok ini panjangnya 3, panjangnya 8, lebarnya 3, tingginya 5 ya. Kemudian titik P di tengah-tengah BC. Nah, ini titik P, katakanlah 8-nya kita turunin dulu. Ini P, panjangnya 8, kan berarti ini 4 ya. Nah, maka pertanyaannya sin dari sudut EP dan PH. Sin sudut dari bentuk kalau EP dan PH. Nah, EP-nya ini ya, EP, kemudian ini PH. Oke, kita bisa manfaatkan rumus yang dibentuk oleh dua garis seperti ini ya. Nah, dengan menggunakan rumus aturan cos ya. Cos alfa sama dengan, katakanlah ini vektor U, ini vektor V. Alfa vektor dibentuk oleh U dan V. Maka rumusnya adalah U dot V dibagi panjang vektor U, panjang vektor V. Sehingga kalau kita ingin mencari nilai sin dari sudut P yang dibentuk oleh EP dan PH, maka kita bisa manfaatkan rumus cos terlebih dahulu ya, cos P. Nah, berarti kita harus mencari vektor PE dan vektor PH ya, karena dia pangkal sudutnya di P. PE dan PH. Nah, titik P ini kita harus cari, titik P ada di ordinat ke depan 3, ke kanan 4 ya, ke atas enggak ya, berarti 0 z-nya. Kemudian titik E ini sudah ada di soal ya. Hanya ke atas ya, 5 satuan, berarti dia sama aja, depan belakangnya enggak, kanan kiri enggak, maka hanya ke atas ya, ke atasnya 5 satuan, berarti 0,05. Kemudian titik H ya, titik H ini kalau dari titik A berarti dia harus ke kanan, enggak ke depan belakang ya, nggak ada perubahan X, ke kanan 8 satuan, langsung ke atas ya, ke atas itu 5. Nah, seperti ini. Sehingga kita bisa dapatkan, kita geser dulu. Oke, dari ketiga titik ini kita bisa dapatkan vektor PE. Ya, vektor PE adalah vektor posisi E dikurang P. E-nya itu 005, 005 dikurang P. P-nya vektor 340. Maka kalau kita hitung, jadi 0 kurang 3 min 3, 0 kurang 4 min 4, 5 kurang 0, 5. Kemudian vektor PH. Oke, vektor posisi PH didapat dari vektor posisi H, ya, 085. Ya, H dikurang P. P-nya 340. Nah, ini kalau kita hitung, 0 kurang 3 min 3, 8 kurang 4, 4, 5 kurang 0, 5. Nah, PE dan PH sudah ada, maka nilai cos dari P adalah vektor PE ya, dot produk vektor PH ya, PE PH dibagi dengan panjang vektor PE kali panjang vektor PH. Oke, PE dot PH, PE-nya itu min 3, min 4, 5. Dot PH-nya min 3, 4, 5. Dibagi panjang vektor PE, nanti tinggal kita kuadratin aja elemen-elemennya, terus kita jumlah. Min 3 kuadrat 9, min 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Begitu juga panjang vektor PH, nih elemennya tinggal kita kuadratin, kemudian kita jumlah. Nah, karena sama ya, hanya beda tanda, kalau dikuadratin kan nggak berubah ya. 9, 16, 5, di 25. 9 tambah 16 tambah 25. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita kalikan, min 3 kali min 3, 9. Min 6 tambah, min 4 kali 4, minus 16.
tambah 5 kali 5, 25. Nah, ini kalau kita jumlahkan akar 25 tambah 25 akar 50. Ini sama angkanya, pasti juga sama angka akar 50. Nah, sehingga kita peroleh ini sama dengan 9 tambah 9 ya, 18 per akar 50 kali akar 50, 50. Nah, ini kalau kita sederhanakan jadi 9 per 25. Tapi ini masih cos. Nah, untuk mencari sin, ya kita minta bantuan saja dengan segitiga siku-siku, ya, dengan sudutnya P. Nah, perbandingan cos P itu adalah 9 banding 25. Cos itu kan samping bagi miring ya, berarti anggap aja perbandingannya sisi sampingnya 9, sisi miringnya 25. Sehingga kita bisa dapatkan sisi sampingnya dengan bantuan Pythagoras, ya. 25 kuadrat 625 dikurang 9 kuadrat 81. Nah, maka kita dapatkan ini akar dari 544 ya. 625 dikurang 81. Sehingga kita dapatkan nilai sin P-nya menjadi depan bagi miring ya. Berarti akar 544 per 25. 544 bisa dibagi 16 ya. Oke, dibagi 16. Berarti 16 kali 34 per 25. Nah, 16 ini bilangan kuadrat bisa keluar dari akar. 4 kuadrat jadi 4 kali akar 34 per 25. Nah, inilah nilai sin P di mana P-nya itu sudah dibentuk oleh PE dan PH. Jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang D ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Kita masuk ke materi lingkaran. Nah, di sini kita diberikan informasi ada dua lingkaran yang saling bersinggungan, ya, singgungan di luar. Nah, kemudian kita diinformasikan lingkaran A ini persamaannya x kuadrat, x tambah 1 kuadrat tambah y min 4 kuadrat sama dengan 100. Artinya lingkaran A, ya, lingkaran A. Nah, lingkaran A ini pusatnya itu jelas, ya. Pusatnya ada di min 1,4. Kemudian jari-jari lingkaran A, ini 100 ini kan R kuadrat, berarti R-nya 10. Nah, kemudian apabila jari-jari lingkaran A, ya, jari-jari lingkaran A itu banding lingkaran B, jari-jarinya sama dengan 2 banding 1. Sehingga kita dapatkan jari-jari lingkaran B ini sama dengan setengah dari jari-jari lingkaran A, jadi sama dengan 5. Jadi ini kita punya jari-jari lingkaran A 10, jari-jari lingkaran B adalah 5. Berarti jarak A ke B itu 15 ya. Oke, kemudian diketahui garis AB tegak lurus dengan garis, katakan ini garis L ya. 4x min 3y min 24 sama dengan 0. Di mana B pada kuadran 4. Ya, B kuadran 4. Dan T ini titik singgung dua lingkaran. Maka koordinat titik T adalah, oke. Nah, kita bisa kita informasikan apabila ada dua garis, katakanlah garis M, ya, tegak lurus dengan garis N, maka gradien garis M dengan gradien garis N, ini kalau dikali sama dengan min 1. Atau gradien garis M sama dengan min 1 per gradien garis N. Sehingga kalau seandainya kita punya informasi bahwa AB, garis AB, ini tegak lurus dengan garis L, maka pasti gradien garis AB ini sama dengan min 1 per gradien garis L. Ini ya. Nah, garis L ini gradiennya bisa kita tentukan sama dengan min dari koefisien X dibagi koefisien Y, min 3. Maka gradien garis L sama dengan 4 per 3. Sehingga kita peroleh gradien garis AB adalah min 1 per 4 per 3 alias min 3 per 4. Oke, garis AB gradiennya min 3 per 4 dan AB ini garisnya melalui titik A. Titik A ini kan pusat lingkaran A, sama dengan min 1,4. Nah, garis AB bisa kita tentukan dengan gradiennya min 3 per 4 melalui titik min 1,4. Maka persamaannya Y min yang dilalui 4
Y-nya sama dengan gradien min 3/4 kali X min titik yang dilalui absisnya min 1. Jadi min 1 jadi plus 1. Nah, seperti ini. Nah, jadi dari sini kita punya Y min 4 sama dengan min 3/4 kali X tambah 1. Nah, sehingga kita bisa tentukan ya, garis AB memotong lingkaran A pada titik apa. Oke, ya, kita tentukan garis AB, ya, garis AB ya, memotong lingkaran A. Itu caranya kita bisa tentukan dengan masukkan persamaan lingkaran A, yakni X tambah 1 kuadrat tambah Y min 4 kuadrat sama dengan 100. Nah, Y min 4-nya kita substitusikan dengan min 3/4 kali X tambah 1. Ya. Jadi X tambah 1 kuadrat tambah Y min 4. Y min 4-nya adalah min 3/4. X tambah 1. Ya, Y min 4-nya ganti dengan min 3/4 X tambah 1. Dikuadratkan sama dengan 100. Nah, berarti kita punya X tambah 1 kuadrat tambah min 3/4 dikuadratkan jadi 9/16. Dikali X tambah 1 kuadrat sama dengan 100. Kita turun ke bawah ya. Nah, ini berarti koefisien X tambah 1 kuadrat itu 1 ya. Ini 9/16 kalau dijumlahkan jadi 16/16 tambah 9/16 jadi 25/16. Ya, dikali X tambah 1 kuadrat sama dengan 100. Nah, sehingga kita punya X tambah 1 kuadrat sama dengan, nah ini kalau kita bagi 25 kan jadi 4. Bagi 25 ini 1. Berarti kita punya 4 kali 16, jadi 64. Sehingga X tambah 1-nya sama dengan plus minus akar 64. Ya, sama dengan plus minus 8. Nah, kita tentukan dapatlah X-nya sama dengan min 1 plus minus 8. Nah, karena tadi informasinya, ya, nah titik B ada pada kuadrat 4. Nah, berarti kuadrat 4 itu kan X-nya positif. Kuadrat 4 itu kalau kita tuliskan di sini, ini X positif, X negatif. X positif, X negatif, ini Y positif, Y negatif. Nah, kuadrat 4 di sini. Ya, berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti agar X-nya positif kita ambil ini yang tanda positif ya. Berarti X-nya sama dengan min 1 tambah 8. Jadi X-nya sama dengan 7. Oke, dapat X-nya 7, kita tinggal tentukan nilai Y-nya. Nah, nilai Y-nya kan kita ambil dari sini tadi ya. Nah, berarti Y min 4 sama dengan min 3/4 kali X plus 1. X-nya 7. 7 tambah 1, 8. Ya, kita bagi 4, ini sama dengan 2, berarti kita punya Y min 4 sama dengan min 6. Nah, dapatlah Y-nya sama dengan min 6 tambah 4, min 2. Nah, berarti perpotongan antara lingkaran A dengan garis AB itu di titik T kan. Ya, garis AB motong lingkaran A di titik T. Berarti titik T-nya ini adalah ya, X-nya 7, ya, Y-nya min 2. Berarti 7, min 2. Berarti untuk soal ini kita pilih opsinya yang B ya, 7, min 2.